Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Camping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3762, 3763, 3764. Dev tersenyum ringan dan tidak menyalahkan para biarawati ini. Dia tahu bahwa setelah ini, para biarawati ini tidak akan meragukannya lagi. Pergi dan istirahatlah yang baik. Kita akan berangkat besok. Yang bisa saya lakukan hanyalah mencoba yang terbaik untuk melindungi kalian. Tapi wilayah kutub berbahaya dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi, jadi semuanya tergantung pada diri kalian sendiri. Masa depan Istana Guanghan juga membutuhkan kalian semua. Dev berkata kepada para biarawati itu, kami akan mengikuti ajaran Tuan Chen dengan hormat. Binglu dan biarawati lainnya pergi beristirahat. Apa yang sedang kamu pikirkan tadi saat melamun? Setelah para biarawati pergi, Tuan Istana bertanya. Ketika Dev melihat Tuan Istana menanyakan hal ini, wajahnya tiba-tiba memerah. Dia awalnya mengintip ke arah kepala istana. Apakah dia ketahuan? Aku hanya sedang melihat bulan dan merenungkan tentang kehidupan dan kematian manusia yang dipengaruhi oleh aliran waktu. Kita sulit melihat perubahan waktu secara langsung, karena dari lahir hingga mati kita memerlukan puluhan tahun perubahan. Para kultivator seperti kita tidak dapat mengetahui perubahan waktu. Sangat mudah untuk hidup ratusan tahun. Bahkan setelah 100 tahun, penampilan kita mungkin tidak berubah. Tetapi ketika saya hanya melihat cahaya bulan, saya dapat dengan jelas merasakan perubahan waktu. Karena setiap menit dan detik, posisi cahaya bulan berubah, dan perubahan cahaya bulan adalah perubahan waktu. Walaupun aku mengerti prinsip di baliknya, aku masih sulit untuk memahami asal mula waktu itu sendiri. Kata Dev dengan sedikit cemberut, jika kamu ingin memahami asal-usul waktu, kamu benar-benar gila. Namun fakta bahwa kamu dapat mengucapkan kata-kata ini membuktikan bahwa kamu memang sudah mulai memiliki pemahaman awal tentang asal mula waktu. Tuan Istana sedikit terkejut setelah mendengar kata-kata Dev. Dev baru saja melewati alam kesengsaraan, tetapi dia sudah mulai memikirkan tentang asal mula waktu. Tuan Istana, apakah kamu sudah menyadari asal-usul waktu? Ketika Dev melihat Tuan Istana mengatakan ini, dia bertanya, jika Tuan Istana menyadari asal mula waktu, maka Dev dapat meminta nasihat yang jauh lebih baik daripada berpikir seperti ini. Tuan Istana tersenyum dan menggelengkan kepalanya dengan cepat, saya hanya memahami asal-usul es. Saya belum memahami asal-usul lainnya. Bagaimana saya bisa memahami asal-usul waktu? Pemahaman tentang asal-usul waktu tidak seperti asal-usul lainnya. Itu membutuhkan pengalaman pribadi tentang hidup dan mati. Merasakan irama hidup dan kematian, barulah seseorang dapat lebih cepat memahami hakikat waktu. Kehidupan dan kematian, irama kehidupan dan kematian, Dev berpikir keras, kata-kata Tuan Istana agak mendalam, dan Dev tidak dapat memahaminya untuk beberapa saat. Baiklah, jangan terlalu memikirkannya. Ketika kamu memiliki lebih banyak pengalaman dan mencapai tingkat yang lebih tinggi, mungkin kamu akan mengerti. Kita akan berangkat besok, jadi kamu harus istirahat yang cukup. Kamu harus berhati-hati terhadap keluargamu yang bisa menyerangmu kapan saja. Tuan Istana mengingatkan Dev. Oke, aku akan memperhatikannya. Dev mengangguk. Tuan Istana berbalik dan pergi, tetapi Dev masih memikirkan kata-kata Tuan Istana. Anak muda, kamu memiliki pengalaman yang cukup, tetapi juga agak bodoh. Jika kamu benar-benar ingin memahami hakikat waktu, kamu harus benar-benar memahami kehidupan dan kematian. Perubahan dalam kehidupan dan kematian sebenarnya adalah perputaran waktu. Kehidupan dan kematian adalah hasilnya, sedangkan waktu adalah aturannya, kata Raja Iblis Awan Merah saat ini. Hasil, aturan, Dev tiba-tiba tersadar, sepertinya sebuah cahaya terang menyinari ke dalam kabut tebal yang menyelimuti pikirannya. Dev tampaknya telah menyadari sesuatu. Raja Iblis Awan Merah pantas berasal dari surga ke-9, dia bisa menjelaskan kebenaran kepada Dev hanya dengan satu kalimat. Perubahan posisi cahaya bulan adalah hasilnya, waktu adalah aturannya. Perubahan musim dalam setahun adalah hasilnya, dan waktu adalah aturannya. Hidup dan mati seseorang adalah akibatnya, waktu adalah aturannya. Waktu tercermin dalam setiap item, dan hasil yang diperoleh berbeda-beda tetapi semuanya mematuhi aturan waktu. Senior, terima kasih. Dev tiba-tiba tertawa. Setelah kata-kata itu keluar, tubuh Dev mengeluarkan suara mendengung lembut, dan kekuatan asal di luar tubuhnya terus mengalir dan menjadi semakin kuat. Di ruang asal Dev, bintang redup perlahan mulai berkilau.
bintang-bintang di asal mula waktu menjadi sangat terang. Duar, dengan suara gemuruh, tiba-tiba awan melayang di langit, dan di bawah sinar bulan, menyebarkan cahaya berwarna-warni yang indah. Salah satu sinar terbesar turun dari langit, melingkupi tubuh Dev. Fenomena tiba-tiba ini segera menarik perhatian banyak murid di Istana Guanghan, dan bahkan Tuan Istana pun segera keluar dari kamar. Tuan Istana baru saja kembali ke kamar dan segera lari. Hampir semua orang melompat ke udara untuk melihat di mana cahaya warna-warni itu bersinar. Tuan Chen, mengapa cahaya ini mengenai Tuan Chen? Apa ini? Mungkinkah Tuan Chen membuat terobosan dan sedang menghadapi awan bencana guntur? Tapi awan kesusahan guntur tidak seperti ini. Bencana guntur dipenuhi dengan guntur, kilat dan guntur. Namun di awan ini yang ada hanyalah cahaya terang, dan cahaya ini sangat lembut. Ketika menyinari orang tersebut, ada perasaan hangat, seperti berada dalam pelukan ibu. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah dia benar-benar telah tercerahkan? Apakah kamu menjadi tercerahkan hanya karena kata-kataku? Mata Tuan Istana dipenuhi rasa tidak percaya. Pemahamannya tentang asal mula waktu hanya dangkal. Meski begitu, dia tetap memberitahu Dev semua yang dia tahu. Siapa sangka Dev benar-benar menyadarinya? Tuan Istana tidak tahu bahwa Dev tidak menyadarinya setelah mendengarkan kata-katanya. Tuan Istana, apa yang Tuan Chen sadari? Bing Lu bertanya dengan rasa ingin tahu. Asal-usul waktu. Tuan Istana berkata dengan suara rendah dengan keterkejutan di matanya. Asal mula waktu, Bing Lu tidak bisa mengerti, karena dia bahkan belum memahami sumber es, apalagi sumber waktu. Kamu tidak akan mengerti. Tampaknya Tuan Chen benar-benar jenius, benar-benar pilihan langit sejati. Kalian harus tetap berada di sisi Tuan Chen selama perjalanan kutub ini. Ini mungkin saat yang paling bermanfaat dalam hidup kalian. Saya khawatir kalian tidak akan memiliki kesempatan di masa depan. Kamu harus tahu bagaimana menghargainya. Kalian harus menghargainya. Jika bukan karena keberuntungan yang saya dan Tuan Chen miliki, mungkin kalian tidak akan pernah melihat pemandangan seperti ini seumur hidup. Manfaatkan kesempatan bagus ini dan segera berlatih. Cahaya yang menyatu dengan jalan langit seperti ini hanya bisa ditemui tetapi tidak bisa dicari. Setelah Tuan Istana selesai berbicara, dia memimpin mereka untuk memasuki kondisi kultivasi. Di bawah penerangan cahaya itu, kecepatan kultivasi menjadi 2 kali lipat dengan setengah usaha, dan tubuh juga sangat nyaman. Melihat ini, Bing Lu dan yang lainnya segera mulai berlatih. Pada saat ini, Dev berada dalam keadaan mati suri. Dia merasa seperti sudah mati, tetapi dia tidak mati, dia terapung di bawah sinar, sementara kesadarannya masuk ke dalam ruang inti. Cahaya menembak ke bintang waktu, dan bintang sumber waktu yang redup mulai bercahaya semakin terang seiring dengan cahaya sumber waktu yang semakin terang, kecerahan akhirnya melebihi bintang sumber lainnya. Harus diketahui bahwa bintang asal Dev lainnya telah dikultivasikan sejak lama. Dev telah menyerap dan menyempurnakan asal mula guntur dan kilat, dan asal mula api, membuat bintang asal semakin terang. Namun saat ini, bintang asal waktu baru saja menyala, dan telah melampaui bintang lainnya. Cahayanya masih menyinari bintang-bintang di asal mula waktu. Bahkan cahaya bulan sepertinya terfokus pada Dev sendiri. Energi asli yang terus bergulir seperti lautan luas, terus mengalir ke tubuh Dev. Dev melayang di udara, secara pasif menerima pencerahan energi asli ini. Untungnya, ruang asal anak ini cukup besar. Jika orang lain yang mengalami hal ini, dia pasti sudah meledak dan mati sejak lama. Berapa banyak orang yang dapat menahan penyerapan asal sebesar itu? Kata Raja Iblis Awan Merah dengan sedikit rasa iri di matanya. Tidak diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan, tetapi cahayanya perlahan menghilang, awan di langit juga menghilang, dan bahkan cahaya bulan menjadi lebih redup. Tampaknya itu diserap terlalu banyak oleh Dev dan kehilangan banyak kilau. Dan Dev perlahan turun ke tanah, dan matanya perlahan terbuka. Dev masih berada di alam kesengsaraan tingkat ketiga, tetapi aura yang terpancar darinya saat ini sungguh menakjubkan. Mata Dev menyapu Bing Lu dan yang lainnya, tetapi semua biarawati ini tanpa sadar berlutut. Seolah-olah orang yang berdiri di depan mereka bukanlah Dev, melainkan penguasa langit dan bumi, yang memaksa mereka untuk berlutut. Bahkan Tuan Istana terkejut dan merasa takut melihat mata Dev. Dev sepertinya menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dan dengan cepat menyingkirkan aura dunia lain di tubuhnya, dan memandang Bing Lu dan yang lainnya dengan rasa malu. Bangunlah semuanya, kita bukan atasan dan bawahan, tak perlu berlutut. Dev berkata cepat. Bing Lu dan yang lainnya juga merasa malu, mereka sepertinya baru saja dikendalikan oleh seseorang, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut. Kalian semua kembalilah dan pikirkan baik-baik apa yang baru saja aku katakan kepadamu. Tuan Istana melambaikan tangannya dan menyuruh semua murid Istana Guanghan untuk kembali. Setelah para murid pergi, Tuan Istana memandang Dev dengan sedikit rasa iri di matanya. Tuan Chen, selamat atas pemahaman Anda tentang asal-usul waktu. Anda harus tahu bahwa asal mula waktu adalah hal yang paling sulit untuk dipahami. Kata Tuan Istana,
Terima kasih kepada Tuan Istana atas nasihatnya, kalau tidak, saya tidak akan menyadarinya. Dev berkata cepat, meskipun dia memahami asal-usul waktu dan tidak ada hubungannya dengan Tuan Istana mengajarinya semua yang dia bisa, dan Dev tetap berterima kasih kepadanya. Tuan Istana tersenyum dan kemudian menggelengkan kepalanya, apa yang saya katakan tidak ada apa-apanya. Itu semua berdasarkan pemahaman Anda sendiri. Jika saya bukan Tuan Istana Guanghan, saya bisa berlatih kultivasi ganda dengan Anda sekarang. Dari Anda, saya mungkin bisa belajar lebih banyak tentang asal mula waktu. Setelah mendengar ini, Dev tiba-tiba merasa pusing. Ia tidak menyangka Tuan Istana akan berpikiran seperti itu. Saat itu, di keluarga Ji, nenek moyang keluarga Ji menyukai garis keturunannya dan memaksanya untuk berlatih kultivasi ganda dengan Ji Meiyan dan Ji Meiling. Kemudian, dia bertemu Baiqian, putri rubah, yang juga menyukai garis keturunan Dev dan memaksa Dev berlatih kultivasi ganda sepanjang hari. Dia hampir memperlakukan Dev seperti binatang buas. Dan sekarang, Tuan Istana Guanghan juga punya ide seperti ini. Dev terdiam, apakah hanya ada transaksi antara pria dan wanita dan tidak ada perasaan? Para kultivator di dunia surga dan manusia ini menghargai pengembangan alam lebih dari apapun, termasuk perasaan. Tuan Istana sepertinya melihat keraguan Dev dan tersenyum tipis dan berkata, dalam menghadapi kepentingan yang sangat besar, perasaan adalah hal yang paling tidak bisa diandalkan. Jangan berpikir untuk mendapatkan kasih sayang dan cinta dari wanita di tempat ini, dunia surga dan manusia. Itu semua bohong. Jika Anda bukan manusia yang terpilih, jika Anda tidak memiliki keterampilan yang Anda miliki sekarang, berapa banyak wanita yang bersedia berlatih kultivasi ganda bersama Anda? Mereka rela mengorbankan tubuhnya karena bisa mendapatkan lebih banyak darimu. Saya juga memiliki pemikiran seperti itu. Apakah Anda mengerti? Setelah Tuan Istana selesai berbicara, dia berbalik dan pergi, meninggalkan Dev dengan tatapan kosong melihat punggung Tuan Istana yang berantakan. Dev memikirkan kata-kata kepala istana, mungkin dia benar. Aku punya terlalu banyak wanita sekarang, dari Suyuki di awal hingga Baiqian sekarang, berapa banyak dari mereka yang benar-benar aku cintai? Dev menjadi ragu-ragu, bocah bodoh, jangan terlalu memikirkannya. Apakah kamu punya perasaan atau tidak? Apakah kamu punya cinta atau tidak? Apakah itu pertukaran minat atau ketidakberdayaan yang dipaksakan? Wanita di sekitarmu telah menyerahkan dirinya kepadamu. Selama mereka memilikimu di dalam hati mereka, selama mereka bersedia berjuang untukmu dan mengorbankan diri mereka untuk menyelamatkanmu, maka itu sudah cukup. Apakah itu karena cinta, atau karena mereka mendapatkan lebih banyak manfaat dari Anda? Itu tidak perlu Anda pikirkan. Hal yang paling sulit dilihat dengan jelas di dunia ini adalah cinta antara pria dan wanita. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam keraguan itu. Kata-kata Raja Iblis Awan Merah terdengar, menarik Dev dari keraguan dirinya. Bersambung.